Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariful Husaini, NIM 80802028, kelas 01 PM3. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas pada mata kuliah perilaku organisasi, yaitu menjelaskan secara singkat dan jelaskan tentang salah satu materi perkuliahan perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi tentang konflik, politik, dan kekuasaan dan negosiasi. Baiklah, kita mulai saja. Pertama, konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin conflicti, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antara antagonis. Apabila sistem komunikasi dan informasi tidak menemui sasaran, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan saling tidak mengerti akan satu sama lainnya. Menurut Robin, tahun 1996, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada sebaliknya. Perkembangan pemikiran tentang konflik. Suatu aliran pemikiran telah berargumen bahwa konflik harus dihindari. Konflik yang menandakan suatu salah fungsi di dalam kelompok, maka kita pun dapat menyebutnya sebagai pandangan tradisional. Tetapi juga secara implisit berargumentasi bahwa konflik mutlak perlu untuk suatu kelompok agar kinerja lebih efektif, dan bisa kita disebut sebagai pendekatan interaksionis. Pandangan konflik dibagi menjadi 3 bagian, antara lain: 1. Pandangan tradisional. The traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Kedua, pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antara anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Ketiga, pandangan interaksionis atau the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 3.
Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Penyebab konflik dalam negosiasi. Dalam negosiasi terdapat banyak hal yang bisa menyebabkan konflik atau Jackman 2005,72. Berikut ini dipaparkan beberapa contoh penyebab konflik dalam negosiasi. 1. Ketika suatu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi. 2. Lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. 3. Adanya agenda tersembunyi atau rasa saling tidak percaya terhadap motivasi pihak lawan. 4. Manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak atau lebih. 5. Keinginan untuk menang tanpa mempedulikan apapun resikonya. 6. Mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. 7. Tidak bersedia meluangkan waktu untuk menjajaki posisi lawan dan atau adanya penolakan untuk menghargai sudut pandang lawan. 8. Kurang jelasnya peran atau tingkat otoritas. 9. Kriteria subjektif yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan yang tidak jelas. Reaksi dalam konflik. Ada berbagai reaksi yang timbul akibat adanya konflik dalam organisasi, antara lain 1. Amarah. Amarah dan sikap bermusuhan dalam diri lawan negosiasi bisa menakutkan dan sulit dihadapi. Penyebab amarah yaitu 1. Timbul karena perasaan tidak aman. B. Gelisah, rasa kurang percaya diri. C. Biasanya amarah ditunjukkan dengan bahasa tubuh akibat dari naiknya tekanan darah dan menangnya otot-otot. D. Lawan cenderung berbicara lebih cepat, tidak teratur, lebih keras, dan dengan nada suara yang meninggi, serta menggunakan suara yang agresif. Cara mengatasi amarah dapat dilakukan dengan cara internal maupun eksternal. Internal, jaga jarak secara psikologis dan pahami apa yang terjadi, jangan dilibatkan diri secara emosional, sehingga terhindar dari dikuasai oleh amarah dan dapat berkonsentrasi untuk bereaksi secara tepat dalam negosiasi. Eksternal, biarkan lawan mengungkapkan perasaannya dan dengarkan dengan baik apa yang dikatakannya. Klasifikasi dari analisis penyebab kemarahannya dengan cara mengulangi kembali, mengajukan pertanyaan, dan lakukan dengan sikap netral tanpa meremehkan atau merendahkan lawan. Jangan sekali-sekali untuk membalas dengan amarah yang sama. Negosiasi. Saya bisa menjelaskan apa itu negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan adanya kesepakatan nilai antara dua kelompok tersebut. C. Kekuasaan. Kekuasaan atau power mengacu pada kemampuan yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan A. Definisi ini mengimplikasikan sebuah potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.